Selamat sore anak-anak sekolah minggu dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Bahagia Tuhan dilimpahkan dalam ibadah Natal sekolah minggu pada sore hari ini. Mari kita mulaikan ibadah Natal sekolah minggu sore ini. Ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan suatu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Kita mau angkat tangan kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kan memuji-Mu selamanya. Turunkan tangan, lipat tangan, tutup mata, kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karena kasih-Mu kami kembali dapat beribadah dan melayani Tuhan dalam ibadah Natal sekolah minggu sore hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kuasa kegelapan yang mau mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pada sore hari ini kita merayakan ibadah Natal buat anak-anak sekolah minggu. Biarlah kita boleh bersukacita dalam ibadah kita sore hari ini. Puji Tuhan. Kembali, ajak anak-anak bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian, Dia lahir untuk kami. Dengan sukacita kita menaikkan pujian ini ya, sambil bertepuk tangan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kembali dari awal. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua.
yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau lanjutkan pujian kita dengan suatu pujian dari pulau dan benua. Dengan tetap sukacita kita naikkan pujian ini ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Bait kedua. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Chorus sekali lagi. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Puji Tuhan, patut bersyukur ya anak-anak, pada sore hari ini kita kembali bisa merayakan hari Natal. Sukacita dari sorga ada di tengah-tengah kita. Kita mau sambung pujian kita dengan satu pujian melayani Tuhan. Kembali ajak anak-anak untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini. Melayani Tuhan. Sungguh aku telah diselamatkan, ku ditebus oleh darahnya, ku serahkan segenap hidupku untuk melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Dari awal, sungguh aku telah diselamatkan, ku ditebus oleh darahnya, ku serahkan segenap hidupku untuk melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tetap berdiri.
Inilah kerinduan kita kepada Tuhan, biarlah kita tetap mau melayani Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebagai pujian untuk menyambut firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kembali dari awal. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Sekali lagi kornya, dengan permohonan kepada Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tutup mata, tangan dilipat. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, kami bisa sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Kuasa kegelapan yang masih mau mengganggu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi dari Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Yang sudah bisa membaca, menulis, bisa menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Anak-anak yang masih kecil bisa duduk manis dan memperhatikan sungguh-sungguh ya. Tuhan mau menolong kehidupan kita. Sore hari ini, Om akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema melayani seperti Yesus ya. Ini kerinduan kita pada hari Natal ini, kita boleh melayani seperti Yesus. Lebih dahulu kita akan membaca dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45. Injil Markus pasal 10 ayat 45, membacakan ya. Anak-anak yang bisa membaca, buka Alkitabnya, juga perhatikan ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ulangi sekali lagi ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan ya. Jadi
Tuhan Yesus datang, yaitu hari Natal ya. Hari ini yang kita peringati bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini adalah untuk melayani ya. Ini sesuai dengan Injil Markus pasal 10 ayat 45. Lanjut membaca Matius 1 ayat 21. Injil Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, hari ini kita merayakan hari Natal ya. Yesus lahir sebagai manusia satu-satunya yang tidak berdosa, sehingga Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk melayani, dan pelayanan pertama-tama yang dilakukan Tuhan adalah pelayanan penyelamatan ya, yang tadi kita sudah baca. Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, pertanyaannya, bagaimana manusia yang berdosa itu bisa selamat? Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16. Bacakan ya. Sudah Alkitabnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini cara manusia supaya bisa selamat adalah manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, ya anak-anak ya, lewat Natal kita bisa mencontoh teladan Tuhan dalam melayani. Kita akan belajar bagaimana melayani seperti Yesus. Kita akan membaca sebuah cerita. Anak-anak bisa baca selengkapnya cerita ini dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 dan 30 ya. Nanti anak-anak baca dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya. Akan anak-anak yang kecil bisa lihat ceritanya dalam gambar ya. Bisa sambil jelaskan lewat gambar ini. Nah, sebab hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, lanjutkan. Tuhan lalu yang seorang itu diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta ya. Jadi masing-masing diberikan talenta menurut kesanggupannya ya. Jadi Tuhan memberikan talenta kepada masing-masing hambanya, ada 3 hamba ya. Lanjutkan nah anak-anak dari ayat ini, kalau Tuhan mau mempercayakan talenta itu apa? Harta sorga yang suci, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Sederhananya, talenta itu adalah kita bisa melayani Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan ya. Jadi manusia berdosa yang sudah percaya diselamatkan, bisa melayani Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Lanjutkan tadi. Hamba yang pertama itu diberi 5 talenta, kemudian hamba kedua itu diberi 2 talenta, dan hamba ketiga itu diberi 1 talenta. Ya, jadi sesuai masing-masing kesanggupannya ya. Jadi semuanya itu diberikan talenta. Jadi Tuhan itu adil, supaya kita bisa melayani Tuhan semua berikan talenta. Kalau Tuhan tidak adil, maka ada hamba yang tidak diberikan talenta. Tapi 3-tiganya ini semuanya diberikan oleh talenta sama Tuhan ya, sama tuannya ini ya. Ada 5, ada 2 dan 1 ya. Jadi Tuhan adil memberikan talenta itu kepada kita supaya kita bisa melayani. Lanjutkan ya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Nah, hamba yang pertama itu mengusahakan 5 talenta itu dan mendapat laba
5 talenta ya. Jadi hamba yang dapat 5 talenta menghasilkan laba 5 talenta ya. 5 ditambah 5 jadi 10 ya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian juga hamba yang kedua yang diberi 2 talenta itu mengusahakan talenta itu sehingga beroleh laba 2 talenta. Jadi hamba yang kedua dapat 2 talenta menghasilkan laba 2 talenta jadi 4 talenta ya. Nah, kemudian hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta, ternyata hamba ini menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya ya. Jadi anak-anak ya, menjadi awasan bagi kita semuanya ya. Ternyata tidak semua hamba itu melayani ya. Sayang sekali hamba yang ketiga itu yang diberi 1 talenta malah talentanya disembunyikan dalam tanah. Artinya hamba yang ketiga ini tidak melayani Tuhan ya. Puji Tuhan. Tadi lanjutkan bisa? Ya. Kemudian kembalilah tuannya dan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya ya, kembali dari luar negeri. Kemudian tuannya memanggil ketiga hambanya ya untuk menunjukkan talentanya masing-masing. Ya, tadi yang hamba 5 talenta menghasilkan 5 jadi 10. Kemudian yang dapat 2 menghasilkan laba 2 talenta menjadi 4 talenta, dan yang 1 tidak menghasilkan apa-apa ya karena disembunyikan dalam tanah. Lanjutkan. Nah, kepada hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu maka tuannya berkata, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu ya. Di sini ada 2 hal ya. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan ya, kepada hamba yang dapat 5 talenta dan 2 talenta, tuannya berkata bahwa hambaku yang baik dan setia ya. Nah, tadi hamba yang pertama yang dapat 5 menghasilkan laba 5 ya, jadi 10, berlipat ganda. Kemudian yang 2 menghasilkan 2 laba, jadi 4, jadi berlipat ya. Berlipat ganda. Artinya apa ini? Melayani itu berbuah ya. Melayani itu berbuah anak-anak ya. Biarlah pelayanan kita itu menghasilkan buah yang bisa menyenangkan hati Tuhan ya, menyenangkan hati Tuhan. Berbuah itu artinya juga apa? Menghasilkan berubah ya. Berbuah itu berubah. Jadi kalau kita semakin melayani Tuhan, nah maka semakin hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua ya, yang kedua di sana dikatakan tadi kepada hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, tuannya katakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, jadi artinya yang kedua ini, kalau kita bisa melayani Tuhan adalah berbahagia ya. Nah, di hari Natal ini kerinduan kita semuanya biarlah kita boleh melayani Tuhan semakin diubahkan ya, semakin diubahkan dan juga semakin berbahagia dalam melayani Tuhan ya. Makanya Tuhan itu mau kasih talenta ya. Talenta ini bisa melayani karena supaya kita apa? Supaya kita bisa berbahagia. Nah, itu maksud Tuhan ya. Biarlah anak-anak dari kecil kita bisa melayani Tuhan. Nah, kemudian ya, lanjutkan ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta ya. Coba bisa lanjutkan di slide-nya ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya. Kemudian ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu, Tuhan itu dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya. Jadi hamba yang ketiga ini yang menerima satu talenta tidak melayani, ya, menjadi awasan. Nah, apa tandanya hamba yang ketiga ini yang tidak mau melayani? Tandanya banyak alasan, ya. Tadi sudah di ayat 24 dikatakan tadi. Jadi tandanya orang yang tidak mau melayani itu banyak alasan. Nah, anak-anak ya, hati-hati di rumah saat kita diminta membantu orang tua, jangan banyak alasan, ya. Nah, nanti jadi hamba yang tidak mau melayani. Kemudian tandanya yang kedua, banyak bicara, ya, banyak bicara. Nah, ini sedikit kerja, banyak bicara biasanya seperti itu, ya. Nah, malah nanti kalau orang banyak bicara itu cenderung memerintah sana sini. Nah, itu bahayanya, ya. Jadi seperti hamba yang ketiga ini jangan sampai. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah banyak menuntut. Nah, sehingga tidak bisa melayani Tuhan, ya, tidak bisa melayani Tuhan karena banyak menuntut. Sampai tuannya, kita baca ayat selanjutnya tadi. Selanjutnya sampai disebut, maka tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sampai tuannya itu mengatakan hamba yang jahat dan malas, ya. Jangan sampai anak-anak, ya, kita disebut hamba yang malas dan jahat. Akibatnya ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, ya. Apa artinya? Kalau hamba yang jahat dan malas ini dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya apa? Yang pertama itu sudah tidak dapat melayani lagi. Nah, kita ada satu ayat, bekerja selama hari masih siang. Kalau sudah malam gelap, tidak bisa seorang pun bekerja, tidak bisa seorang pun melayani. Nah, kalau sudah tidak bisa melayani, artinya sama dengan tidak bahagia. Nah, jangan sampai, ya. Kemudian arti masuk dalam kegelapan yang paling gelap, tidak memiliki masa depan yang cerah, ya. Tidak ada masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Bahkan dikatakan bahkan masuk dalam neraka selama-lamanya. Ada ratap tangis dan kertak gigi, ya. Jangan malas, ya, anak-anak. Karena orang yang malas tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Mari anak-anak, ya, di hari Natal yang berbahagia ini kita menjadi anak-anak yang mau melayani seperti Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani dan memberikan teladan dalam melayani. Nah, yang terdekat kita dapat melayani dalam Natal Persekutuan tanggal 24 Desember di Malang dan tanggal 25 Desember di Surabaya. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersaksi, mengajak teman-teman, terlebih terus kita bisa melayani Tuhan, ya. Biarlah menjadi kerinduan kita di hari Natal ini. Tuhan mau pakai kehidupan kita bisa terus melayani Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita mau baca dalam surat Roma pasal 8 ayat 28. Surat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sampai sekarang pun Tuhan itu masih bekerja, Tuhan itu masih melayani, ya. Biarlah kita juga tetap bekerja, tetap melayani. Inilah menjadi kerinduan kita. Biarlah firman Tuhan sampai di sini sangat terbatas untuk menerangkan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita semuanya.
Kita menaikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam doa. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi dengan permohonan kepada Tuhan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Anak-anak tutup mata, lipat tangan, akan berdoa untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini, di hari Natal ini. Biarlah kemurahan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang bisa melayani Tuhan, melayani orang tua, melayani sesama kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami tetap dipakai oleh Tuhan, supaya menjadi kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari mulai kecil Tuhan sudah membawa kami dalam persekutuan yang benar, dalam pembangunan tubuh Kristus. Biarlah Tuhan terus memakai kehidupan kami. Tuhan mau memakai supaya kehidupan kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ya. Mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan memberkati.